Shalom, saudara-saudara, selamat Natal. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 31 sampai dengan 35. Saudara-saudara, ada satu cerita di negara Australia di mana toko-toko yang menjual roti atau bahan makanan atau makanan dalam jenis apapun itu tidak boleh terjual sampai keesokan harinya. Nah, dalam hal ini si pemilik atau si penjual ketika hari sudah mulai tutup toko, ia membagikan roti-roti itu gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, apa yang selanjutnya bisa kita lihat dari hal ini? Ternyata warga-warga atau orang-orang Australia yang mampu, yang dalam tanda kutip mampu, mereka tidak memanfaatkan hal ini. Justru mereka memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Saudara-saudara, selanjutnya bahkan dari orang-orang yang mampu ini, mereka malah berpikir bagaimana mereka bisa berbagi. Hingga satu kali roti-roti atau mungkin makanan-makanan yang tadi dijual di toko itu, dan ketika toko itu mau tutup, benar-benar dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kita bisa ambil dari hal ini, ya saudara-saudara, ada rasa ingin berbagi, baik kepada si pemilik toko, si penjual roti atau makanan yang tadi itu, maupun kepada warga yang mampu untuk berbagi. Saudara-saudara, dalam peringatan Natal ini kita tahu bahwa Allah sudah memberikan anaknya. Allah sudah memberikan putra tunggalnya yang lahir. Disinilah titik inkarnasi Allah, firman menjadi manusia. Itu satu pemberian yang luar biasa agar kita diselamatkan. Melihat pengalaman dari negara Australia tadi, itu bisa kita lakukan. Kita harus berbagi, saudara-saudara. Karena dari bacaan kita dari surat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 31 sampai 35, kalau kita baca secara keseluruhan dari pasal 20 ini, di mana Rasul Paulus memberikan bekal bagi jemaat-jemaat di Efesus. Dan tentunya Rasul Paulus sendiri berkata, belajar dari pengalamanku, ia berusaha dan memberi. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa Yesus juga mengajarkan kepada kita, memberi adalah perbuatan ilahi, sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi pelakunya. Dan bukankah Yesus juga berkata, adalah lebih baik memberi daripada menerima? Satu hal yang sangat indah kalau kita saling berbagi.
Natal ini kembali mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan ketika Ia memberi diri untuk lahir di palungan. Dan pada saat ini juga kita pun bisa mengambil hikmat dari apa yang sudah Yesus lakukan, saudara-saudara. Kita bisa memberi, berbagi, dan tentunya itu ketika Allah sudah menyatakan dirinya melalui firman yang berinkarnasi menjadi manusia, Allah juga menawarkan keselamatan itu kepada kita. Sama dengan halnya tadi perumpamaan penjual roti, pemilik toko, atau bahkan masyarakat mampu yang ingin berbagi. Satu teladan yang luar biasa, saudara-saudara. Karena dalam masa sulit seperti ini, pasti kita akan juga merasakan bagaimana orang-orang yang juga terdampak oleh pandemi ini. Paulus kepada jemaat di Efesus sudah banyak melakukan satu perkara. Dia sudah melewati suka dan duka. Saat ini Rasul Paulus ketika akan berpisah, ia memberikan atau membekali ke jemaat di Efesus. Dari hal berbagi ini, Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita. Demikian juga Yesus, Allah di dalam diri Yesus juga memberikan teladan kepada kita. Mari kita berbagi. Mari kita memberi, terlebih kepada orang yang tidak mampu. Dan Allah, sumber damai, sumber pengharapan, sumber berkat, akan memberkati kita. Terima kasih. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.